semuanya, perkenalkan, saya Afrinda Sinurat dengan nomor pokok mahasiswa 19 14 15 10 42. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal mengenai porang dengan judul Identifikasi Morfologi dan Hubungan Kekerabatan Tanaman Porang dengan nama ilmiah Amorphophallus muelleri Bloom di Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan Bojonegoro. Jurnal ini disusun oleh Binti Nur Aisyah, Andi Soegianto, dan Nur Basuki. Yang menjadi indikator pembahasan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat adalah kesimpulan. Kita masuk kepada indikator pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Tanaman porang merupakan tanaman potensial untuk dikembangkan sebagai penghasil bahan makanan. Kegunaan porang yaitu sebagai bahan makanan seperti konnyaku atau bisa disebut sebagai tahu dan shirataki atau kita bisa menyebutnya sebagai mie. Kegunaan porang sebagai obat-obatan yaitu seperti glumanan yang dibuat menjadi tablet diet, obat disentri, dan menurunkan tekanan dan kolesterol. Tepung porang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perekat dan bahan pelapis. Dari banyak khasiat tanaman porang ini, namun porang belum mengalami perkembangan, melainkan ketika diekspor, porang hanya dalam bentuk mentah. Berdasarkan syarat tumbuh dari tanaman porang, budidaya tanaman porang telah dilakukan di beberapa daerah sentra penanaman porang. Syarat pertumbuhan porang sebagaimana tanaman lain, yaitu tanah harus subur, gembur, dan tekstur ringan, dengan pH normal yaitu berkisar antara 6-7 dan terdapat naungan dengan intensitas sebesar 40% sampai dengan 60%. Luas lahan penanaman porang sebesar 759,8 hektar, di Madiun sekitar 615 hektar, dan di Bojonegoro dengan luas lahan sebesar 35,3 hektar. Untuk mencapai bobot umbi optimal, maka diperlukan waktu pertumbuhan sampai dengan 3 periode tumbuh. Lamanya itu sekitar 3 tahun. Selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang habitus tanaman porang ini. Jadi porang ini memiliki batang semu dan helaian daun hijau lebih tua. Tinggi batang semu dapat mencapai 150 sampai dengan 175 cm, tergantung umur tanaman dan tingkat kesuburan tanahnya. Umbi batang terletak di dalam tanah, sedangkan pertumbuhan tanaman berupa terpecah-pecah seperti menjari. Dan pada percabangan tulang daun terdapat bulbil atau umbi daun, atau bisa disebut sebagai kataknya. Selanjutnya, indikator pembahasan yang kedua adalah metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Februari sampai Juni pada tahun 2015 di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Bojonegoro. Pengamatan karakter dilakukan di setiap lokasi yang sudah ditentukan. Karakter yang diamati pada penelitian ini terdiri dari 2 karakter, yaitu kuantitatif dan karakter kualitatif. Pengamatan karakter kualitatif ini menggunakan pedoman deskriptor tanaman porang berupa jurnal. Kemudian data hasil pengamatan sifat morfologi tangkai, daun, bulbil, dan umbi disajikan dalam bentuk kelompok. Variabel tangkai yang diamati pada pengamatan kali ini yaitu meliputi diameter tangkai, panjang tangkai, warna tangkai, tekstur tangkai, warna corak pada tangkai, dan bentuk corak pada tangkai.
Kemudian variabel daun yang diamati itu meliputi lebar daun, jumlah daun, panjang daun, lebar tajuk, warna daun, dan bentuk daun. Variabel bulbi yang diamati yaitu meliputi diameternya, bobot bulbi, warna bulbi, permukaan bulbi, warna daging bulbi, dan bentuk bulbi. Variabel umbi yang diamati meliputi bobot umbi, diameter umbi, warna permukaan, warna daging umbi, dan bentuk umbi tersebut. Selanjutnya, indikator pembahasan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah morfologi tanaman porang. Karakteristik morfologi porang ini yang diperoleh dari Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan menghasilkan 51 sampel tanaman porang berumur 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Terdapat 27 sampel tanaman porang di Kabupaten Nganjuk pada 3 desa yang telah diamati. Pada tanaman porang yang berumur 1 tahun pada 3 desa terdapat perbedaan karakter bentuk dan tangkainya. Bentuk corak tangkai pada desa Sambikairap belah berbentuk ketupat dengan garis linear, sedangkan pada desa Tritik dan Bernoasri memiliki bentuk corak tangkai belah ketupat tanpa garis linear. Pada Kabupaten Madiun terdapat 18 sampel tanaman porang yang diamati pada 2 desa. 6 sampel porang berumur 1 tahun, 6 sampel porang berumur 2 tahun, dan 6 sampel porang berumur 3 tahun. Pada tanaman berumur 1 tahun terdapat perbedaan karakter untuk berbentuk corak tak seperti tangkai. Berbentuk corak tangkai pada desa Parjaran bentuknya corak belah ketupat dengan garis linear, dan pada desa Klangon memiliki bentuk belah ketupat tanpa garis linear. Warna permukaan umbi terdapat 2 warna, yaitu coklat pada desa Klangon dan krem pada desa Pajajaran. Tanaman berumur 2 tahun dan 3 tahun memiliki ciri-ciri karakter yang sama antara 2 desa. Pada Kabupaten Bojonegoro terdapat 6 sampel tanaman porang karena pada Kabupaten Bojonegoro tanaman porang baru saja dikembangkan selama 1 tahun. Pada Desa Jomblang dan Desa Bandotan pada Kabupaten Bojonegoro tidak terdapat perbedaan morfologi antar sampel yang dilakukan pengamatannya. Pada ketiga kabupaten yang diamati terdapat kesamaan pada bentuk bulbil, warna permukaan, tekstur permukaan, warna daging, bentuk umbi, tekstur permukaan, warna daging, warna daun, bentuk, dan warna corak tangkai. Tanaman porang pada 3 kabupaten tersebut mempunyai perbedaan pada warna tangkai, bentuk corak tangkai, warna permukaan umbi, dan warna daunnya. Perbedaan karakter didominasi oleh karakter kuantitatif, yaitu panjang tangkai, diameter tangkai, panjang daun, lebar daun, jumlah daun, diameter bulbil, bobot bulbil, diameter umbi, dan bobot umbi. Perbedaan karakter kuantitatif ini disebabkan karena kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Menurut Baihaqi 2000, perkembangan dan ekspresi sebuah karakter kuantitatif sebagian besar tergantung pada faktor-faktor lingkungan. Dan menurut Baihaqi 2000 juga, karakter kualitatif adalah karakter-karakter yang perkembangannya dikondisikan oleh 1 gen atau 2 gen. Berikut merupakan tabel, yaitu tabel pertama ini merupakan data pengelompokan karakter kualitatif tanaman porang di Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan Bojonegoro. Kemudian tabel 2 itu merupakan data pengelompokan karakter kuantitatif tanaman porang di Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan Bojonegoro. Faktor gen ini lebih mempengaruhi karakter kualitatif sehingga tanaman porang yang memiliki kesamaan kualitatif bisa disebabkan oleh bahan tanam sama antar petani atau varietas yang digunakan sama. Selanjutnya merupakan hubungan kekerabatan tanaman porang.
Analisis kemiripan genetik dapat dilakukan berdasarkan karakteristik morfologi. Karakter morfologi yang digunakan adalah tanaman porang berumur 1 tahun, karena pada Kabupaten Bojonegoro, tanaman porang baru dikembangkan selama 1 tahun. Analisis kemiripan genetik ketidakmiripan antar spesies yang diuji, kita dapat melihatnya dengan kultur analisis atau analisis kelompok berupa pohon filogenetik. Analisis 21 kelompok tanaman porang di Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan Bojonegoro memiliki tingkat kemiripan terendah yaitu 65,9% dan memiliki tingkat kemiripan tertinggi 100%. Pada hasil derajat kemiripan, tanaman porang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok pada tingkatan kekerabatan 0,796. Nah, berikut merupakan gambar dendrogram tanaman porang saat berumur 1 tahun. Jadi, menurut Pandin, 2010, tingkat kemiripan genetik suatu populasi dapat digambarkan oleh jarak genetik individu-individu anggota populasi tersebut. Jadi, semakin kecil jarak genetik antar individu dalam satu populasi, maka semakin seragam populasi tersebut. Namun, sebaliknya, semakin besar jarak genetik individu-individu di dalam satu populasi, maka populasi tersebut mempunyai anggota yang semakin beragam. Pada kelompok 2 dengan kelompok 3, tingkat kemiripannya itu sekitar 0,76, tingkat kemiripan kelompok 2 dan kelompok 3, dan dengan kelompok 1 yaitu sebesar 0,659. Analisis kekerabatan 21 tanaman porang menghasilkan dendrogram dengan koefisien kemiripan berkisar 65% sampai dengan 100%, atau terdapat keragaman genetik 35%. Selanjutnya, indikator pembahasan yang terakhir yaitu yang keempat merupakan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah pada ketiga kabupaten yang diamati terdapat kesamaan pada bentuk bulbil, warna permukaan, tekstur permukaan, warna daging, bentuk umbi, tekstur permukaan, warna daging, warna daun, bentuk, dan warna corak tangkai. Yang kedua, mempunyai perbedaan pada warna tangkai, bentuk corak tangkai, warna daun, dan warna permukaan umbi. Yang ketiga, berdasarkan kemiripan morfologi, tanaman porang pada Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan Bojonegoro memiliki tingkat kemiripan terendah yaitu 65,9% dan memiliki tingkat kemiripan tertinggi 100%. Sekian presentasi yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk menonton video presentasi saya ini. Saya akhiri, Shalom.